Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing lagi nih smartphone spesial banget. Saya dapetin di harga 1,1 juta aja, tapi bisa ngasih HP yang keren banget. Dia udah dikasih IP rating IP64. Jadi kalau kena cipratan air atau kena hujan-hujanan yang deras masih aman sekali. Dan smartphone ini cocok banget nih buat teman-teman yang emang pengen smartphone yang kuat, tapi dengan harga yang murah dan spek nggak murahan ya. Nah, kita langsung aja ya unboxing sama kita lihat desainnya gimana, apakah beneran kuat atau enggak, apakah bisa diajak main gaming juga. Nah, kita langsung aja pindahin dulu kamera ke atas buat unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing, kita langsung aja unboxing smartphone-nya. Ya, apapun kalian beli sekarang wajib unboxing, karena kalau tanpa unboxing kalian klaim nanti susah banget teman-teman. Jadi apapun yang kalian beli online, buatkan video unboxingnya. Jadi kalian harus beli tripod sama kamera. HP aja pakai ya. Ini wajib banget video unboxing sekarang, karena saya pernah kena kecolongan ya, beli Infinix Hot 50 Pro yang datang Infinix Hot 50, tapi uangnya udah kembali sih karena berkat ada video unboxing. Oke, ini adalah Realme Note 60. Ya, kita nggak bahas Infinix, kita nggak bahas Tecno, kita nggak bahas Itel, tapi kita bahas Realme. Bang, kok beli ini? Karena saya dapetin di harga cuma di 1.100.000 aja ya. Nih, 1,1 juta aja. Realme Note 60 teman-teman ya. Dan tampilan boxnya warna kuning ya, udah lama banget ya. Kemarin kita hanya bahas di Realme C75. Saya tertarik ya. Wah, ada yang murah nih. Kita coba beli ini ya. Ini Armor Seal Protection teman-teman. Jadi udah keren banget. Dan kita langsung aja buka plastik bagian depannya ya. Dan kita lihat spek bagian belakangnya nih ya. Dijelasin lagi bahwa dia sudah Armor Seal Touch Build dan kameranya 32 megapiksel. Wah, saya kira kamera cuma 13 megapiksel aja. Kemudian ini 48 bulan lancar ya, standar sih ya. Dan di sini sudah 90 Hz dan bikin mata nyaman lah ya. Dan di sini tuh Rainwater Smart Touch, jadi kalau hujan-hujanan kita sentuh HP-nya masih aman sekali dan pasti gerak-gerak gitu ya. Kalau nggak ada ini, biasanya kalau kita kena hujan, ya HP gerak-gerak sendiri. Karena ada ini, kita bisa gerakin pakai tangan aja. Kemudian ini sudah IP64 ya. Biasanya kan IP54, ini udah IP64. Cuma ini kita dapat varian RAM 4GB, internal 64GB. Nah, mengapa sih kecil bang? Ya, kalau keluarga dari Realme emang speknya sih nggak wow-wow banget. Cuma dari fitur-fitur yang dikasih itu keren banget ya teman-teman ya. Mulai dari kekuatannya, kemudian build quality yang bagus, kemudian ada update jaminan software. Makanya produk Realme ini masih banyak banget di pasaran sekarang ya. Dan menurut saya sih ini penjualannya lumayan oke juga gitu loh. Nih, make it real. Dan saya beli pas turun harga. Kalau harganya naik nggak saya beli. Kita dapat buku petunjuk dan kartu jaminan. Nah, menurut saya sih build quality-nya dari case-nya ini bisa dilihat ya. Kalau dari produk Transsion Holding tuh tipis-tipis dan kurang clear tuh, kalau ini udah bagus ya di harga segini. Kemudian di dalamnya kita dapat HP-nya. Nah, dari packaging juga rapi teman-teman ya. Nih, kita taruh dulu. Dan kita dapat kabel data, yaitu sudah USB Type-C tentunya ya. Karena sekarang walaupun HP murah pun pasti wajib banget USB Type-C karena sudah jadi standar internasional. Kemudian kita dapat adapter charger teman-teman ya. Dan ini outputnya di 10 watt aja, tapi is oke lah ya. Cuma saya heran kok build quality-nya kokoh banget ya. Ini ada tulisan Superfook, padahal bukan Superfook. Ini build quality chargernya lebih bagus sih ketimbang charger dari keluarga Transsion Holding yang harga di bawah 1 juta kecil gitu ya. Oke, ini dia HP-nya. Di bagian belakang seperti ini, kita kletek dulu stikernya ini. Oke, ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tuh. Ini cakep banget. Lah, ini kok ada lecet dikit. Pas saya tadi unboxing salah ya? Pakai ini bekas repack. Kelihatan nggak kamera? Oh, nggak sih, bisa dihilangin teman-teman. Oke. Nah, ini tampilan belakangnya seperti ini teman-teman ya. Cakep banget menurut saya di harganya di 1,1 juta. Dan di sebelah kanan tombol power sama fingerprint-nya ya. Ntar kita coba. Ada fingerprint apa nggak ya? Mesti sih ada sih ya. Ntar kita coba lah ya. Dan di sini ada volume up, volume down, bagian atas kosong, di bagian kiri buat SIM tray.
Ini sudah mendukung triple slot ya, jadi dual SIM sama satu micro SD. Kemudian di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mili, ada lubang mikrofon, ada lubang chargernya USB Type-C, dan ada lubang speaker teman-teman ya. Kita coba hidupkan unitnya, moga hidup sih ya. Oke, hidup ya. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail Realme yang ini, Note 60 ini. Note ya, kok Note sih namanya? Mesti kan Realme 60 aja. Oke, ini dia tampilan awalnya teman-teman ya. Dan ini masih water drop seperti ini ya, sama kayak Redmi 14C, sama kayak ya Poco C75 ya teman-teman ya. Jadi desainnya masih water drop, belum pansol. Dan jujur, pertama kita lihat nih layarnya lebih baik ketimbang keluarga Transsion Holding teman-teman ya. Jadi lebih enak dipandang dan secara detail juga saya seneng banget teman-teman ya. Nih, kita coba lihat di bagian memorinya karena ini storage-nya kecil, apakah dia kemakan banyak atau tidak. Storage, mana sih storage-nya? Oh, ini storage. Ini ya teman-teman ya, kepake sudah 18 GB. Jadi kalian dapat sisanya lagi segitu. Jadi kalian harus atur lebih baik lagi dan lebih bijak kalau beli HP ini ya. Ya mungkin kalau kalian pengen yang lebih besar bisa beli keluarga dari Transsion Holding. Cuma kali dari Transsion Holding nggak ada yang bisa ngasih HP sekuat ini teman-teman ya. Ya gitu aja sih ya. Kita langsung aja install beberapa aplikasi maksudnya. Ntar saya beli lagi buat bahas lebih detail smartphone Realme Note 60 ini. Oke, di sini tuh kita sudah install nih beberapa aplikasi, yaitu Antutu Benchmark sama game PUBG Mobile. Nah, untuk HP ini varian RAM 4 dengan internal 64 GB, kita dapetin harganya lumayan terjangkau ya, di 1,1 juta rupiah. Ya sama kayak Infinix Smart 9 atau enggak di Tecno Spark Go One ya, hampir segitu-gitu harganya ya. Nah, kalau pertama kali launching ini harganya di 1,4 atau 1,5 juta rupiah, dan kita nggak beli karena menurut saya sih speknya itu belum semenarik HP dari Tecno atau Infinix. Tapi sekarang udah turun harga dan menurut saya sih ini bisa jadi pilihan teman-teman yang emang pengen ganti handphone ya. Nah, untuk dimensi ini juga compact ya ukurannya, dan ketebalannya cuma di 7,8 mili aja, dan beratnya cuma di 187 gram aja. Dan spesialnya dengan harga 1,1 jutaan, HP ini tuh udah dilengkapi sama IP rating IP64 ya. IP64 ya, yang lainnya itu masih di IP54 aja. Ini udah 64, jadi udah tahan terhadap air sama debu juga. Dan spesialnya ini sudah dilindungi sama Armor Shield Protection. Jadi kalau jatuh sih aman sekali. Dan secara keseluruhan ini bodi bagian samping-samping ini ya, dia udah dilengkapi sama chassisnya ini menggunakan aluminium ya. Jadi kalau brand lain itu masih plastik, ini udah aluminium. Jadi kalau jatuh sih aman sekali, palingan lecet-lecet aja ya. Gitu teman-teman. Jadi udah build quality-nya untuk saat ini nggak ada yang bisa nandingin ini, saya jamin ya. Kalau kita bandingin sama brand-brand yang lain itu masih di spek-spek aja, tapi ini udah di build quality. Jadi cocok banget nih teman-teman yang ceroboh, jatuh-jatuh kayak gitu, atau cemplung ke air, atau pakai hujan-hujanan, ini emang dijamin banget sama Realme teman-teman ya. Kalau masalah spek sih masih ada yang bagusan lain, tapi masalah build quality ini bisa jadi jawabannya. Jadi tukang ya kerja di outdoor, jadi mandor kerja di outdoor, kerja di supir ya, atau driver ojek online tuh ya kan, biasanya kena hujan, yang musim hujan seperti ini bisa jadi pilihan yang tepat ya kalau kita bandingin sama brand-brand yang lain. Oke, dari sini untuk UI-nya juga terjamin juga ya dari Realme ya, hampir sama kayak Oppo gitulah ya untuk UI-nya. Dan di sini tuh untuk Android-nya sudah menggunakan Android terbaru, yaitu Android 14 dengan Realme UI versi 5.0. Nah, untuk update software gimana bang? Jangan khawatir ya, untuk update software smartphone ini tuh mestinya sih aman-aman aja ya. Dan selama ini sih saya jarang dengar isu untuk UI di Realme teman-teman. Ya UI-nya tuh stabil kayak sama Oppo, itu hampir sama gitu ya. Dan jarang juga terjadi bugs error, itu jarang lah ya. Dan untuk update software juga terjamin untuk produk Realme ya. Dan UI-nya juga simple banget seperti ini ya. Tuh. Ada sih bloatware, kita tinggal hapus saja kayak gini, bisa diinstal ya. Tuh.
Bisa diinstal, ada Agoda, ada Booking.com, kalian tinggal install aja ya. Selanjutnya kita bahas di bagian layar. Untuk layar, smartphone itu dibekali layar HD Plus 720 x 1600 pixel, masih di IPS LCD dengan ukuran layar di 6,74 inch teman-teman ya. Dan sini tuh sudah mendukung refresh rate hingga di 90 Hz. Biasanya kan brand lain tuh udah di 120 Hz, ini masih di 90 Hz. Dan touch sampling rate-nya kita coba ya. Ini bisa sampai di 180 Hz. Dan di sini tuh kita juga lihat ya untuk PPI-nya, karena ini masih SD ya, dengan kerapatan layar dapatnya di 260 ppi. Dan kecerahan layarnya ini nggak terlalu wow banget ya, hanya di 500 nits. Tapi kalau kita bandingin sama brand Transsion Holding, saya berani jamin layar ini lebih enak ketimbang Transsion Holding ya. Nih kalian bisa lihat dari detail-detailnya, warnanya. Saya seneng banget sih dengan HP Realme ini ya. Nggak kelihatan burik gitu ya. Tuh. Jadi enak banget, tone warnanya juga lumayan oke lah di harganya teman-teman ya. Dan untuk multitouch-nya ini juga spesial dengan Transsion Holding, karena dia sudah mendukung hingga 10 sentuhan di bagian layar ya. Ya, udah 6 jadi bakalan lebih sih ke atas. Bisa sampai 10 sentuhan teman-teman ya. Gitu untuk bagian layarnya. Jadi ini emang ada kelebihan ketimbang di Transsion Holding. Kemudian kalau nonton Netflix sih ini belum bisa security-nya di L1, jadi hanya di L3 aja. Ya, sekedar buat nonton Netflix sekedar aja masih bisa banget ya. Masih L3 aja, belum L1. Dan untuk di sini untuk ya kekuatan layarnya atau pelindung layarnya, hanya saya dapat infonya di reinforced glass ya. Ya, setidaknya ada pelindung layarnya ketimbang nggak ada. Oke, kita coba pakai nonton YouTube ya. Oke, ini udah masuk ke YouTube teman-teman ya. Dan untuk pemutaran videonya kita dapat di 720p di 60 fps teman-teman ya. Nih kita pakai nonton dan suara speakernya sih sudah cukup banget di harga segini. Oke, itu aja untuk buat nonton YouTube. Kita lanjut nih buat pembahasan berikutnya adalah di bagian performa. Nah, untuk bagian performa ini emang nggak jor-joran ya, nggak pakai Helio G99 gitu, enggak ya. Tapi secara performa dia hampir sama kayak Helio G81 sama Unisoc T615 atau Unisoc T606 itu hampir sama aja. Jadi nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan banget teman-teman ya. Oke, kita langsung aja menggunakan aplikasi Depth Check untuk buat cek hardware-nya. Oke, di sini tuh dia menggunakan Unisoc T612 namanya. Terlalu cerah ya, saya turunin dulu. Oke, dia pakai Unisoc T612 dengan pabrikasi di 12 nanometer. Dengan CPU-nya ini ada 6X Cortex A55 sama di 2X Cortex A75 ya. Dan untuk GPU-nya dia menggunakan GPU Mali G57 yang menurut saya sih performa GPU-nya ini udah lumayan banget ya. Pakai main gaming sih udah bisa tentunya. Dan untuk RAM-nya gimana, Bang? RAM-nya dia 4 GB dan udah mulai penuh ya. Dan di sini tuh untuk storage-nya di 64 GB kita udah install game PUBG Mobile AnTuTu Benchmark, sisanya lagi segini. Ya, sisanya lagi 39 GB. Oh ya, untuk tipe memorinya apa, Bang? Nah, untuk tipe memorinya kalau dari Realme sih kita nggak terlalu wow banget ya. Dia masih eMMC ya. Yang seri harga 2 jutaan aja masih eMMC, belum UFS. Tapi oke lah ya di harganya. Dan untuk baterainya nih bekali baterai 5000 mAh. Dan kelemahannya adalah di adapter charger ya, yang dikasih hanya 10 watt aja. Brand-brand lain tuh udah bisa ngasih di 18 watt. Nah, smartphone ini udah dilengkapi sama side fingerprint ya. Jadi kalau kalian pengen gunain side fingerprint bisa dari sini. Bluetooth-nya 5.0 dan Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 5 teman-teman ya. Kita langsung aja masuk Wi-Fi. Nih. Udah menggunakan Wi-Fi 5 gitu untuk performanya. AnTuTu-nya gimana, Bang? Oke, kita langsung aja lihat AnTuTu benchmark-nya. Nah, ini kita dapat skor AnTuTu di 200 ribuan ya teman-teman ya, dengan skor CPU dapat di 90.000, GPU dapat 23.000, memori dapat 59.000 dan UX dapat di 72.000 teman-teman ya. Ya standar sih ya, standar kayak Helio G81, Helio G85, terus Unisoc T606 ya betul ya. Kemudian sama Unisoc T615 ya hampir sama ya, Technospark Go One sama performanya
Infinix Smart 9 sama juga performanya. Ya, Tecno 30C juga sama performanya. Infinix 50i juga sama performanya, 200 ribuan skor Antutunya. Cuma ini kelebihannya ya, secara build quality yang emang dibikin bagus banget. Oke, kita lanjut buat performa gaming dikit ya. Kita tes game PUBG Mobile aja, karena emang storage-nya kecil. Kita nggak bisa tes game Genshin Impact di HP ini. Oke, kita langsung aja tes game PUBG Mobile. Nah, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Untuk settingan grafisnya ternyata lumayan oke banget ya. Kita dapat settingan di Smooth High atau di SD High. Kemudian untuk stylenya kita dapat realistik dan delay-nya kita 2 kali ya. Gyro nggak ada di HP ini karena gyronya masih software. Jadi kalau kalian berharap ada gyro hardware ya jangan. Ini kita pakai settingan high. Ternyata nge-lag dikit ya. Kita coba turunin jadi smooth high. Pencet. Nah, kalau settingan di smooth high sih lancar-lancar aja ya. Beda nih sama kita settingan di high high. SD high itu emang agak kurang. Nggak kena sih. Lagi masuk rumah, lagi keluar rumah. Ini bot apa beneran orang sih? Karena nggak diam jadi susah banget nembaknya ya teman-teman ya. Ini kita cari aja ke sana lah. Lah, ini beneran orang nih. Not bad sih ya, pakai main game seperti ini, masih enak. Oke, saya mau lanjut main dulu. Kita lanjut buat pengujian berikutnya, yaitu untuk kamera. Oke, itu dia buat uji performa gamingnya teman-teman ya. Kita lanjut untuk kameranya. Nah, untuk kamera gimana bang? Untuk kamera belakangnya dilengkapi sama 2 kamera, yaitu AI kamera. Dan di sini tuh kamera utamanya adalah di 32 megapiksel. Dan kamera belakangnya di 5 megapiksel. Oke, ini udah masuk ke UI-nya. Di sebelah kiri ini ada mode night yang bisa di zoom 3 kali. Kemudian ada mode video, ada foto, ada portrait, 32 megapiksel dan more. Dan more-nya pilihannya ada timelapse, pro, panorama, slow-mo sama QR code. Dan kalau kita masuk ke foto, kalau kalian pengen ngambil 32 megapiksel tinggal klik ini aja 32 megapiksel ya. Dan untuk kamera depannya standar aja di 5 megapiksel. Dan kalau di video, perekamannya ini mentoknya hanya di 1080p 30 fps. Dan kamera depannya hanya di 720p 30 fps. Saya nggak tahu kenapa ya, hanya segitu aja. Dan untuk hasil fotonya lebih detail, kita coba sedikit ya. Hasil kameranya tuh seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari Realme Note 60. Kita ngerekamannya di 1080p ya, 30 fps. Dan ini bisa zoom 3 kali teman-teman. Hasilnya seperti ini kalau di zoom ya. Oh ya, HP ini tuh belum ada AIS. Jadi kalau kalian pakai ngerekam ya bakalan bergoncang kalau pakai jalan ya. Tuh, kalau pakai jalan dia bakalan bergoncang teman-teman ya. Nah, untuk suara mic-nya gimana? Bagus atau enggak? Silahkan nilai sendiri ya. Ini kalau kita rekam pohon-pohon seperti ini ya, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Untuk fokusnya sih ya cepet lah ya, standar dari Realme. Ini hasilnya seperti ini. Nah, kita coba testing buat rekam ke muka. Nah, ini saya rekamnya menggunakan kamera belakangnya teman. Gimana hasilnya? Silahkan nilai sendiri ya. Ini untuk hasil kameranya seperti ini.
Oke, kalau pakai jalan dia bakalan bergoncang namanya. Ya kayak gitu untuk hasil kamera belakang dari Realme Note 60. Kita coba kamera depannya ya. Untuk kamera depannya standar aja 5 megapiksel. Kita coba rekam. Dan ini adalah hasil kamera depannya teman-teman ya. Dan untuk hasil kameranya ya cukup lah ya untuk harga 1,2 juta. Dan emang dari Unisoc untuk tuning gambarnya ini belum bagus ya menurut saya untuk kamera depannya. Nah, padahal kamera belakangnya udah jos banget ya, bisa ambil foto di 32 megapiksel. Untuk kamera depannya hanya 5 megapiksel aja. Ya wajar sih di harganya segini. Nah, kalian bisa nilai sendiri untuk hasil kamera depan dan belakang dari Realme Note 60 ini. Itu aja untuk testing kameranya. Kalau lagi jalan seperti ini. Ya kayak gitu ya. Kita testingnya bentar aja dan kita coba foto hasil foto dari Realme Note 60 seperti ini. Oke, segitu dulu untuk pembahasan Gadget Max tentang Realme Note 60 ya. Mulai video unboxing, testing-testing sedikit, sama testing kamera sedikit juga. Nah, menurut Gadget Max, ini rekomendasi sekali buat teman-teman yang emang kerja lapangan yang butuh HP kuat dan tahan banting, ya ini jawabannya. Tapi kalau secara performa, ya standar-standar aja, nggak terlalu wow-wow banget, apalagi RAM 4GB, storage di 64GB ya. Tapi balik lagi ke harga. Harga 1,1 juta kalian dapat HP yang kayak gini teman-teman. Dari layarnya saya enak banget pakainya, ya beda sama Transcend Holding yang masih 5 sentuhan dan terasa agak pucat gitu di warnanya. Tapi kalau ini sih udah oke banget di kelas harganya. Ya walaupun kelemahannya adalah di baterainya, yaitu di fast chargingnya nggak cepet banget ya, hanya di 10 watt aja dikasih ya, nggak 18 watt atau nggak lebih lagi. Padahal ya dari spek sih udah oke banget ya. Ya water drop ini masih diampuni karena ada yang mahal, yaitu di Redmi 14C di 1,5 juta. Jadi ya ini masih terampuni lah seperti water drop seperti ini. Nah, segitu dulu video Gadget Max tentang Realme Note 60. Nah, kalau kalian pengen beli bisa cek link yang ada di deskripsi atau saya pin di komen ya kalau kalian pengen beli produk ini.